Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dikti Pasal 52 Ayat 3. Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dikti Standar Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Kedua, standar nasional pendidikan tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Dikti atau SN Dikti dijelaskan secara detail pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, di mana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 standar minimal, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar kompetensi lulusan meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dinyatakan pada capaian lulusan pembelajaran atau CPL, mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang tercantum dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama dalam penetapan standar pembelajaran yang lain. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CPL, mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL. Cakupan dari standar penilaian pembelajaran yaitu prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL. Dosen wajib memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, serta memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang dan tugas keahliannya sebagai tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pembiayaan pembelajaran kriteria minimal tentang komponen besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan CPL. Biaya investasi merupakan biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarpas, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tendik, biaya bahan operasional pembelajaran, dan operasional tidak langsung. Standar pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tertuang dalam buku kebijakan mutu pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang meliputi 24 standar yang mengacu pada Standar Nasional Dikti ditambah dengan 6 standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, yaitu Standar Tata Kelola,
standar visi misi, standar kerjasama, standar SPMI, standar penerimaan taruna baru, dan standar ketarunaan. Identifikasi standar turunan dari standar pendidikan. Identifikasi dilakukan dengan memetakan keberadaan standar turunan pada masing-masing komponen standar pendidikan. Identifikasi dilakukan berbasis cloud menggunakan Google Spreadsheet untuk memudahkan penyebaran informasi dan cross-check dengan stakeholder terkait di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Optimalisasi penerapan standar pendidikan tinggi berbasis cloud di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Langkah awal dari optimalisasi ini yaitu mempermudah akses dokumen standar dan standar turunan yang dimasukkan ke dalam Google Drive unit penjaminan mutu internal, melengkapi SOP yang belum ada atau belum sesuai dengan standar. Draft SOP dikerjakan dalam Google Docs agar bisa dikerjakan bersama-sama dengan stakeholder terkait. Diskusi pembuatan SOP perlu dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari sivitas akademika termasuk taruna-taruni di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.